Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri masih dalam materi pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari materi PLH ya untuk hari ini. Sebelum kita lanjut untuk belajar, kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa mulai. Amin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 3. Nah, melanjutkan kegiatan pembelajaran kemarin tentang bencana alam tanah longsor. Ya, apa kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, kegiatan pembelajaran hari ini memiliki tujuan yang pertama, ya. Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan bencana tanah longsor. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah ketika terjadi bencana tanah longsor. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi langkah penanganan bencana tanah longsor. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat siaga menghadapi bencana tanah longsor. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih penyebab bencana tanah longsor. Ya, terus ciri-cirinya seperti apa bencana tanah longsor itu. Kemudian bagaimana ciri-ciri daerah yang rawan longsor. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa salah satu penyebab tanah longsor adalah karena adanya penebangan pohon di hutan secara liar. Maka dari itu, salah satu cara mencegah terjadinya tanah longsor adalah dengan tidak menebang atau merusak hutan. Ya, nah, jika ada yang memerlukan kayu, ya, untuk menebang pohon di hutan harus memiliki izin. Ya, pohon yang ditebang juga bukan sembarang pohon, tetapi pohon dengan ciri-ciri tertentu, ya, berdasarkan diameter pohonnya atau umurnya, ya, seperti itu. Nah, ketika kita menebang pohon, maka kita juga harus menggantikannya dengan tanaman yang baru. Nah, ya. Nah, kemudian apalagi langkah kedua selain tidak menebang atau merusak hutan? Nah, ya, yang kedua adalah melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat pada lereng yang gundul. Ya, contohnya seperti pohon mimba, terus pohon bambu, pohon akar wangi, pohon lamtoro, dan lain-lain. Ya. Kemudian langkah yang keempat, membuat saluran air hujan pada daerah dengan curah hujan tinggi dan daerah yang terjal. Sehingga ketika turun hujan, air hujan akan mengalir ke saluran air. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan membangun dinding penahan lereng-lereng yang terjal dengan sistem terasering atau berundak, ya, di sepanjang jalan yang sisinya miring, ya, dengan kemiringan yang curam. Sebaiknya dibuat
dinding penahan lereng. Kemudian langkah yang selanjutnya untuk di daerah-daerah sawah yang berada di lereng gunung atau di lereng bukit dibuat dengan sistem terasering ya, atau berundak-undak seperti tangga. Nah itu kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, dengan cara memeriksa keadaan tanah secara berkala. Nah, ya, terutama untuk daerah-daerah yang rawan longsor atau daerah-daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, biasanya ada petugasnya ya. Begitu juga dengan langkah yang selanjutnya, yaitu mengukur tingkat kederasan atau curah hujan. Ada petugas atau ada alat yang digunakan untuk mengukur tingginya curah hujan. Nah, anak-anak, jika kita sudah tahu bagaimana penyebab tanah longsor, bagaimana ciri-ciri daerah rawan longsor, bagaimana ciri-ciri ketika terjadi longsor. Nah, ya, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana cara mencegah terjadinya tanah longsor. Ya, bagaimana jika sudah terjadi tanah longsor, nah, atau bencana itu sudah menimpa. Nah, ya, kita harus siap siaga menghadapi bencana tanah longsor. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia menyebabkan banyak daerah rawan longsor. Ya. Nah, jika sudah ada tanda-tanda tanah longsor, nah ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, jika kita sudah mengetahui ada tanda-tanda tanah longsor, sebaiknya kita langsung menjauh dari daerah yang rawan longsor. Ya, setelah itu kemudian kita segera mengevakuasi warga ya yang berada di sekitar daerah rawan longsor. Kemudian langkah selanjutnya menghubungi pihak terkait, bisa dari kepolisian atau misalnya dari BNPB ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya menyelamatkan dan memindahkan korban. Dan untuk penduduk yang selamat dipindahkan ke tempat pengungsian. Anak-anak ya. Nah, nih coba kalian perhatikan gambarnya ya. Jika sudah dalam kondisi seperti ini, nah kita harus menjauhi daerah rawan longsor. Kita pergi ke tempat yang aman ya. Bagi para korban segera dievakuasi ya ke tempat yang lebih aman. Kemudian para korban yang selamat ditempatkan di tempat pengungsian. Nah, anak-anak, bagaimana cara menanggulangi bencana tanah longsor tersebut? Nah, langkah yang pertama itu disediakannya tempat pengungsian. Kemudian yang kedua, mengobati korban yang luka-luka. Ya, kemudian mendata jumlah korban yang selamat, korban luka dan korban hilang. Kemudian langkah yang keempat, menyelamatkan korban yang mungkin masih tertimbun longsor. Nah, yang kelima, mendirikan dapur umum. Dan yang keenam, memberikan bantuan pakaian dan makanan bagi korban selamat. Nah, anak-anak, selain hal tersebut, hal yang perlu ditangani setelah terjadinya longsor yaitu merelokasi atau memindahkan penduduk ke lokasi baru yang lebih aman. Kemudian melakukan pembenahan di lokasi longsor. Dan yang terakhir melakukan reboisasi ya terhadap tempat atau lahan bekas longsor tersebut. Nah, anak-anak, bantuan apa saja yang diperlukan oleh korban longsor?
Nah, yang pertama adalah bantuan relokasi sementara ya. Nah, bagi yang kehilangan tempat tinggal atau yang tidak memungkinkan tinggal di rumahnya ya, maka perlu tempat tinggal sementara yang layak. Kemudian bantuan yang kedua yang diperlukan adalah bantuan kebutuhan pokok. Seperti misalnya yang harus segera dipenuhi adalah makanan, minuman, kemudian kebutuhan mandi cuci kakus atau MCK, sandang pangan, dan tempat tinggal. Nah, bantuan yang ketiga yaitu bantuan peralatan darurat. Nah, peralatan darurat ini misalnya seperti peralatan masak, genset listrik, lampu darurat, alat-alat berat untuk evakuasi korban, pompa air, kemudian peralatan medis, ada selimut, ada peralatan makan dan minum, dan lain sebagainya. Ya, peralatan ini sangat dibutuhkan oleh korban bencana. Nah, apalagi bantuan yang perlu dibutuhkan oleh para korban. Nah, yang keempat adalah bantuan perbaikan fisik. Nah, ya, misalnya adalah segala kerusakan aset pribadi, misalnya rumah, ya, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta saluran air. Bantuan kelima yang sangat diperlukan adalah bantuan bimbingan konseling dan moral ya, serta bimbingan rohani. Kenapa? Dengan adanya bencana ya bisa menyebabkan orang menjadi stres ya, depresi dan juga gila. Nah, yang tidak stres pun juga harus kita berikan dukungan moral agar dapat membantu meningkatkan semangat para korban bencana ya, agar kuat menghadapi cobaan dan siap kembali hidup seperti sedia kala. Nah, anak-anak, bantuan yang keenam adalah bantuan alat transportasi ya. Alat transportasi ini digunakan untuk memindahkan korban bencana dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian ada bantuan tim penolong ya. Untuk apa sih? Nah, bantuan tim penolong ini digunakan untuk menyelamatkan para korban bencana yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Nah, dibutuhkan tim khusus ya, tidak bisa sembarang orang ya yang bisa menangani. Nah, yang selanjutnya adalah bantuan pengamanan. Misalnya polisi ya, polisi diperlukan untuk mengamankan aset-aset para korban. Jangan sampai ketika korban sedang dalam kondisi berduka, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga terjadi perampokan atau pencurian terhadap barang-barang milik korban. Nah, anak-anak, selanjutnya bantuan kesehatan. Nah, setelah bencana alam terjadi, biasanya akan muncul orang-orang yang terluka ya, baik secara fisik maupun mental. Mereka sangat membutuhkan pertolongan ya, terutama pertolongan dari medis. Nah, ya. Kemudian bantuan yang terakhir adalah bantuan modal ya. Biasanya orang-orang yang terkena bencana ada beberapa atau sebagian besar itu kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu memerlukan bantuan modal untuk mereka memulai usaha yang baru. Nah, anak-anak, ketika kita sudah mengetahui penyebab, ciri-ciri, cara mencegah dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana alam. Nah, sekarang coba kalian simak video berikut agar kalian lebih paham bagaimana sih sikap kita ketika kita menghadapi bencana tanah longsor. Apa itu tanah longsor?
Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Longsor disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem terasering, serta curah hujan yang tinggi. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor adalah jangan panik, tetaplah berusaha menyelamatkan diri. Hindarilah jalur yang berpotensi longsor dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah dari bencana longsor. Bencana longsor dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya yang terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasanya menyerang pada saat longsor adalah diare dan juga penyakit kulit. Penyakit akibat tanah longsor dapat dicegah dengan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Serta jagalah kebersihan lingkungan di sekitar tempat pengungsian. Bila ada gejala diare, segera ganti cairan yang hilang dengan cairan elektrolit atau oralit. Jika terdapat masalah kesehatan lebih lanjut, segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Memahami bencana longsor dengan menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana, maka kita akan mengurangi dampak buruk akibat tanah longsor tersebut. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang simulasi menghadapi bencana tanah longsor. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadi tanah longsor? Nah, yang pertama ya, berlarilah menjauhi tempat longsor. Ya, biasanya longsor menimbulkan suara gemuruh. Maka menjauhlah dari suara gemuruh tersebut. Kemudian yang kedua, jika tidak sempat keluar ruangan, berlindunglah di bawah meja kayu atau di bawah tempat tidur. Yang ketiga, berlarilah ke tempat yang tinggi dari tempat kita berada. Nah, yang keempat, saat berlari berhati-hatilah ya. Jangan panik. Nah, yang terakhir, jika sudah tenang, segera menuju ke tempat pengungsian. Nah, anak-anak, itu tadi ya bagaimana cara kita menghadapi bencana tanah longsor atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika terjadi tanah longsor di daerah kita. Nah, tugas kalian memasangkan gambar berdasarkan keterangan yang ada. Ya, nanti tugas akan Ibu share seperti biasa ya. Kalian juga bisa download link tugasnya pada deskripsi video Ibu. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.